Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau
mulia lalu berkorban bagimu. Maka jiwaku memujimu, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memujimu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. haleluya. Kami angkat jiwa kami memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga,
berkuasa, membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatimu selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru.
besar, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami siap diisi kembali dengan firman Tuhan. Firman-Mu kiranya menguatkan, memberkati, memulihkan kehidupan kami. Kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan. Dan kami boleh terus ada dalam kasih yang besar yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, berapa banyak di antara kita merasa sulit untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Rasanya susah dan mungkin bagi kita tampaknya itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau kita tahu di dalam perjanjian lama Tuhan bilang jangan membunuh. Kalau membunuh kita dosa. Tapi di perjanjian lama itu, di perjanjian baru Tuhan bilang jangankan membunuh yang tampak oleh orang. Tapi di sini ada kemarahan, di sini ada kebencian pun itu sudah dosa. Di perjanjian lama Tuhan bilang jangan berzina. Berzina kelihatan orang. Tapi di perjanjian baru Tuhan katakan jangankan berzina. Baru ngeliat dan kemudian ada nafsu saja itu sudah berdosa. Di perjanjian lama ditulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di perjanjian baru kita diminta untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Bahkan bukan cuma mengampuni, Tuhan bilang memberkati, mendoakan orang itu. Mungkinkah ini kita lakukan? Mungkinkah apa yang Tuhan katakan itu betul-betul kita katakan? Jujur di dalam diri kita, apa yang berkecamuk di dalam diri kita, jujur apa yang muncul. Mungkinkah kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau berbicara mengenai grace atau kasih karunia, ya, from impossible to possible. Next, kalau kita tahu bahwa akhirnya kita bilang begini, kekristenan itu adalah sesuatu yang impossible. Kekristenan adalah sesuatu yang mustahil. Kekristenan itu adalah sesuatu yang nun jauh di sana dan kita tidak dapat meraihnya sama sekali. Karena Tuhan ngecek kita bukan cuma apa yang di luar, tetapi Tuhan ngecek kita mulai yang di dalam. Kalau dulu alatnya itu adalah cermin. Pada waktu kita melihat diri kita, ada kotor di sini, ada kotor di sini, ada tembong di sini, ada apa di sini, kelihatan. Dan kita diminta ngebersihin. Tapi alat di perjanjian baru bukan lagi cermin. Alat di perjanjian baru itu berbicara mengenai X-ray. Di luar gak kelihatan. Yang orang lihat cuma koper aja, kotak. Tapi X-ray mampu melihat apa yang ada di dalam. Kita ngumpetin gunting kuku aja. Terserah mau ditaruh di mana. Di untel ya. Bungkus sampai ini. Selempit mau mana di mana. Tetap ketok, tetap kelihatan. Dan ini yang dipakai oleh Tuhan di perjanjian baru. Gimana? Kita masih manusia, tapi Tuhan meminta kita seperti itu. Oleh karena itu pada akhirnya, maaf saudara-saudara, waktu kita membaca Alkitab dan kita lihat Tuhan bilang jangan begini, kita mesti begini. Aduh, pret, wis salah. Semua itu sudah impossible untuk kita melakukan. Sudah, Alkitab dibaca saja, nggak perlu dilakukan. Apa yang Tuhan minta terlalu jauh di sana.
Sehingga pun kalau ada sesuatu yang mungkin masih cukup mudah untuk dilakukan, itu pun pada akhirnya kita gebyah uyah. Kita kemudian mulai diglobalisasi, kita mulai sama ratakan dan kita katakan udah gak usah dilakuin, itu udah gak mungkin. Saudara, next, kalau kita tahu bahwa kekristenan itu bukan soal standar moral. Kekristenan bukan soal standar moral. Tetapi kekristenan itu berbicara mengenai apa? Being like Christ. Keserupaan dengan Kristus. Saudara, yang namanya moral itu adalah pedoman hidup kita. Yang mengatur kehidupan kita untuk kita melakukan ini dan jangan melakukan itu untuk satu lingkungan tertentu. Itu moral. Di daerah yang satu poligami boleh, di daerah yang lain gak boleh poligami. Di daerah yang satu boleh makan sapi, di daerah yang satu sapi nggak boleh sama sekali dimakan. Di daerah yang satu haram makan babi. Di daerah yang satu yang namanya bigul itu adalah makanan spesial. Jadi kalau kita lihat di satu daerah mungkin cipika-cipiku itu aduh terlalu gak pantas. Tetapi di daerah tertentu cipika-cipiku itu udah biasa. Nah, sekarang yang namanya standar moral itu adalah keputusan bersama maunya apa. Kalau hidup kita diatur oleh standar moral, maka kita akan bingung. Di sini dikatakan good, very good, oke. Nanti kita di tempat lain kita dianggap sebagai orang yang luar biasa, tidak bermoral. Tuhan tidak mau kita cuma pakai standar moral. Standar moral itu misal hari Minggu namanya orang Kristen. Mosok sih gak ke gereja? Ya benernya, ya pantese, ya norma-normanya, ya moralnya mestinya nek orang Kristen hari Minggu ya ke gereja. Orang Kristen itu ya janganlah alergi ngomong shalom, puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Janganlah alergi ngomong begitu. Praise the Lord. Janganlah alergi ngomong begitu. Selayaknya orang Kristen itu bicara seperti itu. Tapi itu standar moral. Tuhan punya hukum yang jauh lebih luhur daripada standar moral. Kekristenan itu tidak bicara mengenai standar moral, tetapi kekristenan itu berbicara mengenai keserupaan dengan Kristus. Hukum-hukum yang dituliskan oleh Tuhan di dalam Alkitab itu sedang apa? Mencerminkan karakter Allah. Hukum-hukumnya Tuhan itu berbicara mengenai apa yang merupakan karakternya Allah. Semua yang dituliskan di dalam Alkitab. Tuhan katakan jangan begini, hendaknya engkau begini. Dan itu adalah karakternya Allah. Dan saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memiliki karakternya Allah. Sehingga dimanapun kita berada, dimana saja, ketemu siapa saja, kapan saja, hukumnya kita, standar hidupnya kita adalah standar hidup karakter Allah. Tidak berubah. Mau di kutub utara, mau di kutub selatan. Tidak berubah. Tidak berbeda. Tidak ada modifikasi. Tidak ada modifikasi. Itu, ya itu. Itu adalah karakternya Allah. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam 1 Petrus
pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini bicara mengenai being like Christ. Ini bicara mengenai keserupaan dengan Allah. Aku kudus, kamu juga kudus. Ada hal yang Tuhan mau, keserupaan itu. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan mau karakter standar kita itu sama dengan karakternya Allah. Standar kita itu sama dengan apa yang Yesus pernah waktu di dunia ini hidup dan bagaimana karakternya. Tuhan mau kita memiliki keserupaan dengan Dia. Jadi saudara, bahwa kalau memang kita diminta untuk menjadi serupa dengan Dia, maka mungkinkah itu? Bisa nggak itu? Kalau ada orang jahatin kita, jahatnya wis talah. Nauzubillah min jalik, pokoknya jahat tembek kita. Terus gimana di sini Tuhan bilang ampuni, ampuni, berkati, berkati. Waduh, di sini udah berkecamuk. Mungkinkah itu? Mungkinkah waktu kita datang beribadah di tempat ini, Tuhan ya normanya kan harusnya datang begitu. Sehingga ada yang datang karena norma. Aku orang Kristen, ya mestinya aku datang. Ya udahlah, aku datang. Tapi datang bukan dengan hati yang benar. Datang bukan dengan motivasinya, fokusnya kepada Tuhan, bukan. Aku datang karena, ya mestinya begitu orang Kristen. Aku datang karena, aku mau ketemu sama si ini. Aku datang karena, aku ntar buka warung. Kalau aku gak gereja, gak diberkati Tuhan meneh, wes nanti tok warungku gak laku-laku. Sampai malam gak habis-habis daganganku. Moralnya kita datang. Tapi motivasinya yang akan menentukan. Apakah kita betul-betul hidup dengan keserupaan dengan Allah. Karena firman Tuhan menuntut dari hatimu terpancar kehidupanmu. Tuhan enggak peduli apa yang kita lakukan. No, enggak peduli. Kita mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun 3 kali, monggo. Kita mau ke gereja hari Minggu, nanti hari Senin datang lagi, Selasa terus sampai Minggu lagi. Enggak ada ibadah, kita tetap datang, monggo. Boleh. Tuhan enggak peduli tapi apa yang kita lakukan. Tuhan peduli dengan bagaimana hati kita pada waktu kita melakukan semua itu. Tuhan peduli menjadi seperti siapa waktu kita sedang melakukan hal itu. Kita lakukan itu dengan terpaksa, kita lakukan itu dengan kesombongan, kita lakukan itu dengan motif yang apa, itu yang akan menentukan. Jadi bayangkan. Tuntutan Tuhan itu betul-betul murni dari dalam. Saya gak bisa bedain antara emas beneran sama emas palsu, gak bisa. Gak tahu ya apa caranya. Tapi ada alat yang langsung waktu dilihat ketahuan. Ini cuma dikeker sedikit, ini palsu. Ini enggak, ini cuma sekian karat, yang ini sekian karat. Kelihatan. Tuhan ngelihat itu. Begitu di sini nggak murni, rasanya sudah sorry, aku nggak terima. Nah,
Gimana kalau kekristenan itu adalah yang seperti itu? Mungkinkah kita lakukan? Mungkinkah kita, apakah kita ini sekarang sudah kadung terjebak di dalam satu komunitas yang rasanya setiap tuntutannya impossible. Wis kadung sudah terjebak, KTP-nya wis ditulis Kristen. Moye opo? Gak isa lapo-lapo. Gimana kalau sudah begitu? Nah, saudara, luar biasanya adalah Tuhan memberikan jalan keluar. Kasih karunia itu adalah kuncinya. Kuncinya itu adalah kasih karunia Tuhan. Kuncinya itu adalah apa yang di sini di dalam hati Tuhan ada kasih. Dan ini yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Mungkinkah? Mungkinkah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, yang tidak pakai filter? Berapa banyak HP-nya pakai filter? Berapa banyak di komputernya kalau ada Zoom pakai filter? Saya satu kali, ya saya ini nggak ngerti ya begitu-begitu. Tapi rupanya sama anak saya tuh dibikin di upgrade gitu ya. Jadi bisa bagus gitu. Nah, saya ini karena saya ngomong ya, saya udah gak terlalu mikirin itu ya. Jadi saya khotbah aja udah by Zoom gitu. Ngomong begini. Selesai, terus kemudian ada teman saya gini. Aduh Esther, kamu sekarang cantik banget ya Ter ya. Aduh kamu bisa bersih sekali mukanya. Hah? Sorry, barusan lu ngomong apaan? Ih Esther lu tuh bisa cantik banget, lu muda banget. Baru saya berasa, ya Tuhan ternyata Zoomku pakai filter. Ini Tuhan katakan kita betul-betul mencerminkan kemuliaan Tuhan tanpa terselubung, tanpa ada filter-filteran, tanpa ada aplikasi beauty. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ingat ya, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Kemuliaan itu datangnya bukan dari kita, yang kita mau sok-sokan menjadi serupa dan segambar dengan dia. Datangnya bukan dari iming-iming, kalau kamu begini nanti kamu dapat ini. Terus bukan karena hal yang seperti itu, tapi datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubah. Kata asli dari diubah ini metamorfo, yang artinya transformasi, seperti dari kepompong jadi kupu-kupu. Itu udah totally different, udah 180 derajat berbeda. Kita ini sama Tuhan nggak di-upgrade. Saudara tahu di-upgrade ya? Di-upgrade tuh sama, cuma dipoles-poles lah, ditambahin dikit-dikit. Ya, dibenahin sedikit-sedikit. Kayak rumah mau direnov, oh rada gini ya wes, sekarang ini deh ya. Ya tadi warnanya hijau, sekarang diganti warnanya biru misal. Itu namanya upgrade. Aslinya masih ada. Tapi Tuhan nggak bikin kita di upgrade. Tuhan bikin kita di reset. Tuhan bikin kita betul-betul diubah menjadi seperti aslinya. Aslinya apa? Aslinya kita adalah serupa dan segambar dengan Dia. Ini cara kerja Tuhan. Ini cara kerja Allah kita. Dia kerjanya nggak tambel sulam, tapi Dia kerjanya betul-betul merombak penuh kehidupan kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah
yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan. Kalau kita mau ke gereja, sorry, itu bukan karena kita rohani. Kalau kita mau ke gereja, itu semata-mata karena karya kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri kita. Di mana karya kasih karunia Allah itu apa? Dia menggerakkan kita. Dia menguatkan kita. Dia mengarahkan kehidupan kita. Ini karya kasih karunia Tuhan. Jadi jangan ada seorang pun yang sombong. Mungkin kita itu sudah wah di awan-awan. No, semua itu karena karya kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya. Apapun kalau ada orang, wah luar biasa ya kamu ya gini-gini. Bukan aku. Itu kasih karunia Tuhan. Wah, kamu ini luar biasa ya. Kamu sekarang suaranya bisa bagus sekali. Kamu sekarang mimpin pujian luar biasa. Bukan aku. Itu kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau pekerjaannya lebih lagi sehingga Tuhan bekerja. Wah, kamu sekarang rajin ya ke gereja. Bukan aku. Itu karena kasih karunia Tuhan yang menggerakkan aku. Duh, kamu nih sekarang ya, kalau dimarahin diapain, kamu tuh diem aja, kamu senyum ya, kamu gak bales sama sekali, kamu terus berbuat baik. Kamu tuh luar biasa, bukan aku. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang bekerja. Agar supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dari Allah. Semua pengerjaan Allah. Oleh Allah. Kasih karunia-Nya itu menggerakkan kita. Mengarahkan kita. Menguatkan kita oleh Allah. Dan semua kembali kepada Allah. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat. Tapi di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 19 dia bilang bahwa gini, prinsipnya bahwa di dalam diriku yang sebagai manusia nih, di dalam diriku yang daging ini ya, yang sebagai manusia, nggak ada yang baik, nggak ada. Paulus bilang nggak ada. Yang aku lakukan beda dengan yang aku kehendaki. Aku maunya baik, tapi yang aku lakukan jahat. Aku maunya ke kiri, tapi yang aku lakukan ke kanan. Gak ada yang baik. Jadi kalau sampai aku bisa melakukan A, I, U, E, O. Kalau Paulus bisa menjadi orang hebat, orang besar. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia besar. Paulus mengatakan semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kekristenan, next. Kekristenan itu bukan mission impossible. Tapi kekristenan itu berbicara mengenai grace, power, life. Ada satu kekuatan di dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, kita ini lakukan segala sesuatu itu atas 3 hal. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu dan sebagainya itu karena kasih karunia atau karena hukum, law, power, life. Atau karena kedagingan kita, self, power, life. Apa yang kita lakukan ini? Coba masing-masing kita sekarang coba menyelidiki, selidiki kita. Apakah saya, yang gampang aja, sekarang kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja karena apa ya? Karena memang kasih karunia Tuhan. Aku mau ketemu sama Tuhan.
Tuhan aku mau ketemu. Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah memberkati aku, Tuhan sudah mati buat aku, Tuhan sudah gak pernah meninggalkan dan membiarkan aku. Tuhan terus memberikan kepada aku kemenangan. Tuhan menyertai aku, gadamu dan tongkatmu. Kalau kita begitu, itu berarti kita melakukan itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita melakukan, yalah, gak enak lah. Masa kita orang Kristen gak ke gereja? Harusnya orang Kristen ya ke gereja lah. Gereja itu kan dibangun tuh untuk apa? Untuk beribadahnya. Orang-orang seperti kita, aku tak datang. Itu berarti kita digerakkan oleh law. Kalau kita digerakkan oleh law, digerakkan oleh hukum, maka kita bisa jadi orang yang apa? Sombong waktu kita bisa melakukan itu. Atau kita jadi orang yang sangat frustrasi waktu kita gak bisa melakukan hal itu. Kalau kita melakukan itu karena kedagingan kita. Aku mau datang ke sini Aduh gak enak nih. Saya dulu bolak-balik saya mungkin udah kasih tahu di sini. Papa dulu selalu ngajarin begini. Ayo cepet kamu mesti ke gereja. Kalau gak ke gereja nanti. Rumah saya tuh di jalan besar. Yang truk-truk tuh pada lewat. Kalau kamu ya enggak ke gereja, nanti liatin aja. Waktu kamu keluar rumah, kamu ketabrak truk. Loh siapa yang mau ketabrak truk? Ya gak mau lah. Jadi saya pergilah ke gereja. Gak mempan lagi dengan ini. Lama-lama kan saya juga udah tahu, saya punya mata. Saya bisa ngitung, truknya ada di sebelah sono. Berarti kalau saya begini masih cukup. Ya pinter lah saya lama-lama. Wah ganti lagi papa haluannya. Kalau kamu enggak ke gereja, nanti sekolahnya kamu gagal. Kamu jadi orang goblok. Lah siapa yang mau jadi orang goblok? Enggak mau. Tapi lama-lama pinterlah saya. Juara teruslah saya. Wah enggak mempan tuh papa ngomong, enggak mempan. Biarin kamu nanti kalau enggak ke gereja, nanti kamu enggak dapat jodoh. Siapa yang kamu dapat jodoh? Semua mau dapat jodoh. Saya langsung ke gereja lagi biar dapat jodoh. Jadi kalau kita ke gereja, kita lakukan A-I-U-E-O karena kedagingan kita, pasti kita jadi orang yang paling capek. Capek mau gini, oh iya kita mesti gini, oh iya mesti gini, oh iya, aduh capeknya luar biasa ya. Ini perbedaan yang terbesar antara kekristenan dengan yang lain. Kekristenan itu mesinnya adalah kasih karunia. Kasih karunia, jadi kita harus tahu bahwa Allah itu menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau Allah cuma mengampuni dosa kita, selesai, habislah dan tamatlah kita. Karena apa? Kedagingan kita terus akan melakukan itu lagi, dan itu lagi. Terus mau sampai kapan diampuni? Kalau begitu. Kasih karunia Tuhan bukan saja mengampuni kita, tapi Dia juga memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Dia mengubahkan kita sehingga yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia menjadikan kita yang gelap, diubahkan menjadi terang. Ini yang dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat kehidupan kita. Kalau kita lihat Paulus. Paulus itu penganiaya, pembunuh. Tuhan bukan saja mengampuni dia. Kalau cuma mengampuni dia, besok dia jadi pembunuh lagi. Tapi setelah diampuni, Tuhan mengubahkan kehidupannya sehingga dia menjadi orang yang penuh dengan kasih. Lihat. Paulus bolak-balik ngomong, kiranya kasih karunia Tuhan. Biarlah kasih Allah betapa tingginya dan dalamnya dan lebarnya dan panjangnya kasih Allah. Biar itu melimpah di dalam kehidupan kita. Dia orang yang seperti itu. Itu ada perubahan besar. Petrus yang tadinya dia adalah seorang yang menyangkal Yesus. Enggak, aku enggak kenal. Bukan cuma diampuni, tetapi dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia menjadi diriset oleh Tuhan sehingga dia jadi orang yang berani ngomong di depan ribuan orang menyatakan, aku tahu Tuhan Yesus itu siapa. Bahkan Paulus itu kan kasar ya luar biasa. Pokoknya Tuhan,
Oh, ada orang mau nangkep, dipotong kupingnya sama si sama si Petrus. Kasarnya luar biasa. Tapi pada waktu kasih karunia Allah bekerja, dia menjadi orang yang lembut. Karena pada akhirnya Petrus, dia juga menjadi gembala. Tuhan bilang, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Seorang gembala kalau kasar gak iso. Gembala nek kasar bubrah kabeh. Jemaat wis lunga kabeh dewek-dewek ya. Lihat cirinya seorang gembala itu pasti apa? Lembut. Cirinya gembala itu pasti lembut. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi seperti Sakeus. Wah, dia orang yang apa? Serakah, korup. Bukan cuma diampuni, tapi diubahkan Tuhan dari orang yang serakah, dari orang yang pelit, menjadi apa? Menjadi orang yang murah hati, karena setelah itu bilang, separuh dari hartaku tak bagi-bagi buat orang miskin. Dan kalau ada yang aku iperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Tuhan yang di dalam kehidupan kita itu luar biasa. Jadi kita perhatikan, ini mesinnya kita ini adalah kasih karunia. Ini mesin. Kasih karunia Allah bekerja, menghasilkan kebaikan. Karena kasih karunia Tuhan aku beribadah. Karena kasih karunia Tuhan aku mengampuni. Karena kasih karunia Tuhan aku mengasihi. Karena kasih karunia Tuhan aku sabar. Karena kasih karunia Tuhan aku ada penguasaan diri. Karena kasih karunia Tuhan aku menjadi orang yang bla 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 bla. Menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Tapi kalau orang kepercayaan lain beda. Aku harus sabar supaya aku bisa dapat perkenanan Tuhan. Ini bedanya. Aku harus mengampuni dia supaya aku masuk surga. Aku harus begini-begini supaya aku diberkati. Aku begini supaya. Jadi perbuatan baik itu menjadi mesin yang akan mengeluarkan apa yang dia mau. Ibaratnya setiap perbuatan baik itu kayak voucher. Oke? Vouchernya dikumpulin, setelah itu pergi ke supermarket, vouchernya ditukerin. Mau beli apa? Beli ini, beli itu, beli ini. Ini aku punya voucher yang nilainya sekian juta. Kekristenan gak begitu. Kita sudah lunas dibayar dan kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah dipulihkan Tuhan. Oleh sebab itu yang keluar dari dalam hidup kita adalah kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Amin. Itu kasih karunia Tuhan. Kekristenan, next. Kekristenan itu bukan soal moral atau do and don't. Lakukan ini, nggak boleh ini, harus begini, harus begitu. Tetapi kekristenan itu berbicara soal being like Christ. Keserupaan dengan Kristus. Dan itu hanya dimungkinkan oleh kasih karunia. Dari impossible menjadi possible. Dari nggak mungkin menjadi mungkin. Dari manusia lama jadi manusia Kristus. Bukan di upgrade, tapi kita di reset oleh Tuhan. Amin. Hati-hati. Akhir zaman. In the last days. Hari-hari terakhir. Iblis menjebak kita. Dijebak kita oleh iblis. Untuk apa? Jadi orang Kristen moral. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Gak apa-apa hatiku begini, gak tahu kok. Kita lihat di dalam 2 Timotius. Keadaan manusia di akhir zaman seperti apa. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Alkitab lo bilang, mereka orang yang beribadah. Tetapi sesungguhnya mereka mengingkari iman mereka. Karena sesungguhnya kalau mereka percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang dinyatakan di dalam kami. Itu memberikan kepada kami kekuatan. Itu yang akan menggerakkan kami untuk melakukan sesuatu yang seperti karakter Engkau. Itu yang mengarahkan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa berjalan di jalan yang benar.
dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia Tuhan bekerja. Kami mau satu kali waktu Tuhan datang menjemput kami, Engkau mendapati hidup kami benar Tuhan. Hidup kami masih beriman dan kami tidak mengingkari iman percaya kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga karena apa yang kami lakukan dipandang orang baik, tapi sesungguhnya bukan kami. Itu karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.